Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dari mata kuliah Komunikasi Organisasi ingin mendiskusikan tentang materi pertemuan 14 yaitu terkait dengan manajemen konflik antara dosen pengampu dan mahasiswa. Sebelum kita mulai diskusinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Dengan saya sendiri yaitu Muhammad Rafi Kencana, lalu ada Dendi Maulana Ferdiansa, lalu ada Zahra Aulia Putri, lalu ada Anissa Zahra, lalu ada Zaskia Rami Dewi, dan yang terakhir ada Wega Dava Pranata. Oke, kita boleh lanjut, dimulai saja. Yang pertama itu kita akan mulai dengan diskusi pendahuluan. Konflik itu adalah fenomena yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan sehari-hari, yang muncul akibat perbedaan kepentingan nilai atau tujuan antara individu maupun kelompok. Dalam konteks pendidikan, organisasi, ataupun masyarakat, seringkali menjadi bagian dari dinamika yang mempengaruhi produktivitas, harmoni, dan efektivitas interaksi sosial. Pentingnya memahami untuk mengelola dan menyelesaikan secara konstruktif. Nah, salah satu pendekatan yang relevan ini adalah itu model dari Johari Window. Teori Johari Window itu dikembangkan oleh Joseph Lutheri pada tahun 1955, menjelaskan 4 kuadran kesadaran diri antara hubungan pribadi yang terbuka yang dikenal dengan diri sendiri dan orang lain, lalu ada pribadi tersembunyi dikenal oleh diri sendiri tapi disembunyikan dari orang lain, lalu ada pribadi buta itu dikenal oleh orang lain tapi diketahui oleh diri sendiri maupun orang lain. Nah, model ini membantu meningkatkan komunikasi dan hubungan antara pribadi melalui proses dan memberikan umpan baik. Nah, dengan memperbesar kuadran pribadi terbuka, individu dapat meningkatkan kesadaran diri dan membangun hubungan lebih efektif serta harmonis. Nah, Johari Window ini menekankan pentingnya keterbukaan dan feedback dalam komunikasi interpersonal untuk saling mempengerti antara individu dalam sebuah kelompok ataupun organisasi. Dengan demikian, manajemen konflik bukan semata soal memadamkan pertentangan, melainkan menciptakan ruang dialog, negosiasi, dan transformasi hubungan ke arah yang lebih sehat dan produktif. Oke, boleh dilanjut untuk pembahasan atau diskusi tentang kerangka teorinya. Di sini teori yang kita pakai itu yang pertama ada teori konflik. Kita mengambil dari menurut William Wilmot dan Joyce Frost. Konflik adalah suatu perjuangan yang diekspresikan antara sekurang-kurangnya dua pihak yang saling bergantung, yang mempersepsi tujuan-tujuan yang tidak sepadan, imbalan yang langka, dan gangguan dari pihak lain dalam mencapai tujuan mereka. Lalu yang kedua ada manajemen konflik. Menurut Ross, manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu hasil akhir berupa penyelesaian konflik, dan mungkin atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat, atau agresif. Lalu yang ketiga ada teori Johari Window. Hubungan antara konsep diri dan membuka diri dapat dijelaskan dengan teori dari Johari Window. Penjelasan Johari Window tentang tingkat keterbukaan dan tingkat kesadaran tentang diri kita. Menurut Joseph Luft dan Harrington Ingham, pengembangan konsep Johari Window sebagai perwujudan bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain yang digambarkan sebagai sebuah jendela. Jendela tersebut terdiri dari matriks 4 sel, masing-masing sel menunjukkan daerah self diri baik yang terbuka maupun yang disembunyikan. Oke, tadi kita udah ngebahas soal dari latar belakangnya dan kerangka teorinya, dan mungkin yang sekarang poinnya nih dari pembahasan dan studi kasusnya. Oke, jadi boleh. Studi kasus ini based on real life kita. Oke, jadi based on real life kita atau based on story. Boleh. Stay tune. Mungkin dari studi kasus yang kita alami ini dalam suatu mata kuliah wajib ya, terjadi gangguan komunikasi yang serius karena dosen menetapkan aturan ketat namun tidak konsisten dalam menegakkan
peraturan tersebut, sehingga dosen ini sering mengubah keputusan sepihak, kayak ganti format tugas, terus mendekati tenggat waktu, dan meniadakan toleransi keterlambatan yang sebelumnya dijanjikan, sehingga menimbulkan kebingungan dan keresahan mahasiswa. Nah, ketika mahasiswa mencoba berdiskusi dan meminta klarifikasi, dosen cenderung menolak dialog dan menyalahkan mahasiswa yang memperparah konflik. Nah, konflik ini berkembang dari antar pribadi menjadi konflik organisasi karena ketidakseimbangannya kekuasaan dan akses sumber daya akademik yang tidak adil. Contohnya, dalam pelaksanaan event yang bertepatan dengan jadwal kuliah, dosen tersebut menyetujui solusi negosiasi, namun kemudian tiba-tiba mengubah aturan secara mendadak tanpa pemberitahuan, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan. Lalu juga komunikasi yang terjadi ini bersifat tidak efektif dan menyudutkan, dengan dosen menggunakan bahasa yang menekan dan sarkastis, sehingga mahasiswa merasa terintimidasi dan tidak dihargai. Nah, Upaya mahasiswa kita memberikan masukan sering dianggap sebagai perlawanan. Nah, kondisi ini mencerminkan kegagalan komunikasi interpersonal yang signifikan, di mana dosen menunjukkan sikap diri tertutup dan buta diri. Itu menurut teori dari Johari Window, sehingga ruang aman untuk dialog hilang dan konflik semakin membesar tanpa penyelesaian. Jadi awalnya itu konflik ini bermula. Kita ini kan ada event di mana satu mata kuliah itu ada event yang mengharuskan memotong jam kuliah beliau, salah satu dosen. Nah, jadi memang awalnya kita sudah berdiskusi negosiasi dengan beliau bahwa kita izin untuk KP karena kita tidak bisa mengikuti kelas beliau karena ada event dari kelas kita kan. Nah, jadi kita memberikan negosiasi bahwa kalau KP bisa nggak gitu kan ya guys. Terus karena kata beliau nggak bisa. Nah, kita bernegosiasi lagi, gimana kalau setengah kelas kita dua kelompok ya masuk kelas beliau, tapi setengahnya lagi presentasi, setengahnya lagi jaga event yang dilaksanakan bertepatan sama mata kuliah beliau. Nah, beliau pun setuju. Tapi kenyataannya pada hari H, dan itu waktunya kan bertepatan ya dengan event yang diselenggarakan, dan kebetulan kita juga sudah menyanggupi apa kemauan dari dosen tersebut, tapi ternyata di saat kita sudah menyanggupi atas kemauannya, ternyata itu tiba-tiba bahasa kasarnya mungkin kayak ingkar janji kayak gitu, dan sistem pembelajaran di kelas pun dirubah tanpa sepengetahuan kita dan kesepakatan kita, seperti itu. Makanya menurut kita di sini ada gangguan komunikasi nih antara dosen pengampu dan mahasiswa tersebut, sehingga kayak gitu. komunikasi yang terjadi pun tidak efektif dan cenderung menyudutkan satu pihak. Ya. Tapi di satu sisi juga kita sebagai mahasiswa juga berusaha untuk mengasih jalan tengah atau solusi, tapi kayak ditolak mentah-mentah gitu, dan intinya dosen menutup diri gitu. Ya, menutup diri dengan seperti ini. itu. Nah, lanjut implementasi. Dan setelah kita sudah bahas, diskusikan tentang studi kasusnya, mungkin kita boleh bahas tentang implementasinya nih. Di sini implementasi kita menggunakan teori Johari Windows dalam manajemen konflik. Jadi situasi ini nih menunjukkan dominasi area, diri tertutup dan buta diri, di mana dosen ini tidak membuka diri terhadap umpan balik dan tidak menyadari dampak perilakunya terhadap mahasiswa. Akibatnya tidak tercipta ruang aman untuk komunikasi terbuka, sehingga konflik interpersonal semakin membesar dan sulit diselesaikan. Nah, kasus ini nih juga nunjukin nih bahwa konflik interpersonal tuh dapat berkembang menjadi konflik organisasi, terutama ketika terjadi ketidakseimbangan kekuasaan dan distribusi sumber daya akademik.
mahasiswa merasa akses mereka terhadap konsultasi, penilaian objektif, dan instruksi yang jelas menjadi terbatas, sehingga menimbulkan stres akademik, ketegangan emosional, dan penurunan motivasi belajar. Sesuai materi, penyebab konflik ini nih biasanya karena perbedaan persepsi, ketimpangan tujuan, alokasi sumber daya yang tidak adil, dan hambatan pencapaian tujuan kelompok. Nah, biasanya kalau untuk mengatasi konflik seperti ini, strategi yang disarankan dalam materi itu biasanya membuka diri, menerima umpan balik, dan membangun kepercayaan melalui komunikasi yang sehat. Jika upaya informal tidak berhasil, lembaga akademik perlu menyediakan mekanisme formal penyelesaian konflik baik melalui mediasi institusional, survei evaluasi dosen yang benar-benar ditindaklanjuti, maupun pemberdayaan organisasi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi secara resmi. Tanpa langkah konkret, konflik seperti ini dapat mengganggu iklim akademik secara sistemik dan menciptakan budaya belajar yang tidak sehat serta tidak produktif dalam jangka waktu yang panjang. Oke, habis ini mungkin terakhir kita akan membuat kesimpulan dari studi kasus ini. Boleh dimulai? Oke, jadi kesimpulannya yaitu konflik dalam organisasi, khususnya dalam lingkungan akademik ini, merupakan hal yang tidak dapat dihindari dan seringkali dipicu oleh perbedaan persepsi, tujuan, serta kurangnya komunikasi yang efektif. Ketidakmampuan dosen untuk membuka diri terhadap masukan dan tidak menyadari dampak perilakunya. Sebagaimana dijelaskan melalui teori Johari-Window, menyebabkan mahasiswa merasa terhambat, tidak dihargai, dan mengalami stres akademik. Tanpa pengamanan yang tepat, konflik dapat mengganggu iklim akademik dan menurunkan produktivitas serta semangat belajar secara efektif. Begitu kesimpulan dari kasus yang kami ambil ini. Oke, gimana? Ada tanggapan dari apa yang kita ambil? Nah, oleh karena itu manajemen konflik yang baik itu sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang adil dan produktif. Ya, tuh. Dan mungkin sedikit tambahan, mungkin banyak orang berpikir tentang manajemen konflik ini atau konflik dalam komunikasi itu biasanya terdapat itu di ruang lingkup keluarga ataupun teman. Tapi di satu sisi konflik komunikasi ini juga ada kok di antara dosen dan mahasiswanya tersebut yang berbeda pendapat, berbeda persepsi, sampai akhirnya kita tidak menemukan jalan keluar, jadi saling menyudutkan satu sama lain. Benar. Seperti itu. Benar. Oke. Mungkin sekian dari kelompok 3 atas diskusi atau podcast yang kita ngebahas tentang masalah dosen pengampu dan mahasiswanya. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.